Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema dan juga motivasi ya untuk kita dalam melayani dan juga mempergunakan waktu yang sisa ya, waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, di awal saya akan bagikan tentang doa gitu ya. Nah, tempoh hari ketika saya berbagi sharing sebelum ini tentunya saya sudah bagikan tentang pentingnya kehidupan doa dalam diri seorang percaya, terutama kita yang melayani Tuhan gitu ya. Dan saya perlu garis bawahi di sini bahwa melayani Tuhan tidak selalu berarti mereka yang berada di atas mimbar ya. Kita ini harus punya prinsip sama seperti Paulus, bahwa Paulus berkata bahwa celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Kita ini harus menjadi saksi bagi kebenaran firman Tuhan, saksi kerajaan Allah, saksi bagi Tuhan Yesus gitu ya. Itulah kenapa kita harus mempersembahkan mulut kita, perkataan kita, tulisan kita, berbagai platform sosial media yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya menganggap itu sebagai kemudahan untuk memberitakan firman dalam jangkauan yang lebih luas gitu ya. Jadi itu yang selalu menjadi motivasi di dalam diri saya untuk berbagi, karena saya berpikir bahwa saya berada di satu tempat yang bahkan mungkin tidak terjangkau oleh banyak orang gitu ya, bahkan mungkin tepatnya tidak menjadi pusat keramaian, tetapi karena adanya media sosial saya bahkan bisa menjangkau melebihi batas tempat, wilayah, kota, bahkan negara gitu ya. Dan saya mau pergunakan waktu yang sisa itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya nggak mau nanti ketika segala sesuatu sudah berakhir dan kemudian menyesal ya. Tidak ada artinya sebuah penyesalan gitu ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya akan menyampaikan perihal doa di bagian pertama gitu ya. Jadi tempoh hari saya sudah sampaikan salah satu dari pesan hamba Tuhan yang diundang pada salah satu gereja di mana saya rekomendasikan videonya ya, namanya Kim Shine. Beliau berkata bahwa di Amerika itu sudah banyak di Amerika ada banyak hamba Tuhan ya, tapi tidak berdoa. Beliau berkata, jadi jangan tambah lagi daftar itu dengan orang-orang yang tidak berdoa gitu ya. Dan memang ini adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak ayat Alkitab yang meminta kita untuk berdoa, bukan hanya berdoa untuk diri sendiri saja, tapi berdoa untuk orang-orang kudus, untuk pemerintah, berdoa untuk raja-raja begitu ya, dan juga berdoa untuk kerajaan Tuhan.
ya. Makanya ketika Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, di sana juga diajarkan bagaimana pengikutnya untuk berdoa bagi kerajaan Tuhan. Ya, saya baca kemarin di Kolose 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Saya akan baca dengan cepat. Di ayat 3 dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ya. Ketika kita membaca ayat firman Tuhan seperti ini, ya, Roh Kudus akan memberikan kita pengertian, ya. Banyak hal, ya. Ada kalanya kita diberikan pengertian dalam hal berdoa atau mungkin dalam hal yang lain, sekalipun itu bahkan dari ayat yang sama. Nah, dikatakan di sini bahwa setiap kali kami berdoa untuk kamu. Tadi kan saya katakan bahwa Kim Shine mengatakan bahwa di Amerika ada banyak hamba Tuhan tapi tidak berdoa. Ya, Tuhan justru cari praying church, ya, gereja yang berdoa. Dan saya juga yakin di Indonesia juga banyak orang yang melayani Tuhan tapi tidak hidup di dalam doa. Mungkin secara teologi ya, dia punya pengetahuan yang luas gitu ya. Punya ilmu agama yang tinggi, tapi tidak punya kehidupan doa. Dan ini yang saya hidupi di dalam kehidupan saya, ya. Selain ketika dulu saya lahir baru, ada hal yang berubah di dalam diri saya gitu ya, mulai punya kerinduan untuk menjangkau orang. Nah, tetapi yang salah satu gaya hidup yang terbangun di dalam diri saya adalah berdoa. Dan saya mengucap syukur lahir di tengah-tengah keluarga, ya, tepatnya sih ibu, ya. Ibu yang memberikan teladan dalam berdoa gitu. Jadi karena saya anak bungsu, saya itu tidur bareng papa mama saya itu kalau nggak salah sampai SMP gitu ya. Dan saya menyaksikan mama saya itu setiap bangun, ya, sebelum meninggalkan tempat tidur, berangkat ke dapur untuk masak gitu ya, mama saya itu akan selalu berdoa, dan doanya itu nggak cuma sebentar, tapi doa panjang. Jadi keteladanan mama saya itu membuat saya tidak asing lagi dalam hal berdoa. Bahkan sebelum saya melayani, dulu ketika kuliah gitu ya, pada zaman saya itu dulu masih sangat terkenal, sangat dulu itu masih diminati ya, namanya renungan harian. Jadi kita dibagi renungan harian per bulan gitu ya, yang kecil begitu. Saya sudah bersama teduh bersama dengan teman saya gitu ya, masing-masing kita ya, tapi kita udah punya renungan harian gitu ya. Dan walaupun saat itu belum maksimal seperti sekarang, saya sudah biasa dengan berdoa karena teladan mama saya yang berdoa pagi gitu. Nah, ditambah lagi dengan sekarang, ya, saya lanjut lagi langsung ke ayat yang ke-9 deh untuk menghemat waktu gitu ya. Tapi nanti di kolom komentar dari video di YouTube nanti saya akan taruh ya, juga nanti saya akan sempatkan waktu juga untuk menaruh ayat-ayat firman Tuhan yang dibahas pada video-video sebelumnya. Kalau di grup WA sih hampir selalu ada catatan ayat firman Tuhannya. Di ayat 9 ya, dalam satu perikop ini, jadi setelah di ayat yang ketiga tadi, sekarang di ayat 9 Paulus juga berkata, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya,
kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu dan meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, gitu ya. Lalu ya itu diulangi 2 kali gitu ya, dalam hal berdoa. Ini hanya dalam satu perikop yang ada pengulangan tentang berdoa ya. Selalu kalau ada minimal 2 kali, 3 kali pengulangan, itu berarti sesuatu yang penting ya. Apalagi ini cuma dalam satu perikop. Nah, bagaimana Paulus ini tidak hanya memberitakan firman, tapi betul-betul mengcover pelayanannya, orang-orang yang dilayaninya dalam bungkusan doa-doanya. Ya, tadi saya kan sudah katakan bahwa banyak orang yang melayani tapi tanpa doa. Nah, di dalam pelayanan ini di TRC itu yang kita bangun, makanya ada panduan doa malam, makanya kita dididik untuk berdoa. Ya, itu yang saya katakan tadi adalah seperti gaya hidup yang disukai oleh Tuhan. Tuhan suka dengan orang yang berdoa, apalagi sudah terbeban berdoa ya di luar kepentingannya sendiri ya, berdoa untuk orang-orang yang dikasihinya, teman-temannya, gereja, kota, bangsa, pemerintah di mana dia tinggal ya. Dan itu yang kita terus mau bangun di dalam komunitas ini ya, hidup di dalam doa, karena doa melakukan jauh lebih banyak daripada yang manusia bisa kerjakan ya. Saya memiliki salah satu prinsip yang kuat, salah satu pondasi di dalam kehidupan saya sekarang adalah bahwa saya tidak akan pernah melangkah tanpa melibatkan Tuhan ya. Contohnya saja, walaupun kayak tadi pagi saya sudah doa gitu ya, udah berbahasa roh, terus ya saat teduh gitu ya, tapi pada saat saya mau rekaman, saya tetap entah berapa menit saya menyerahkan diri dulu. I lift up my hands, saya menyerahkan diri sama Tuhan. Saya bilang saya nggak bisa tanpa Roh Kudus gitu ya. Saya bilang Roh Kudus kontrol my mouth gitu ya, jangan sampai saya mengucapkan kata-kata yang sia-sia, buat saya lupa untuk setiap perkataan yang tidak mesti saya sampaikan gitu ya. Nah, demikian juga di dalam pelayanan gitu ya. Di dalam pelayanan itu sudah menjadi bagian daripada pokok doa saya ya. Bahkan rasanya mendoakan diri sendiri itu hanya yang mendapat persentase yang kecil ya, tetapi mendoakan orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya layani, itu adalah berkat mulia yang tertinggi yang kita bisa lakukan. Mungkin kalau waktu, materi itu terbatas, tetapi doa itu jauh melebihi dari semuanya itu gitu ya. Jadi kita yang di sini, kita akan tekun berdoa, membangun kehidupan doa ya. Dan doa itu juga kan berdampak, punya impact yang sehat untuk kerohanian kita gitu ya. Kita bisa belajar meneladani Paulus yang hidup di dalam doa. Dia kuat di dalam doa, dia mendoakan orang-orang yang dilayaninya. Saya juga seperti itu ya, bukan cuma di TRC ya, tapi juga untuk anak-anak ini saya doakan itu jauh lebih banyak, dan saya lebih berharap pada apa yang saya doakan gitu. Saya lebih mengharapkan itu karena saya percaya bahwa saya melibatkan Tuhan, kuasa Tuhan di dalamnya gitu ya. Jadi mari kita terus bangun ini. Saya bahkan orang-orang yang salah prinsip sekarang ya, saya masih tetap doakan kalau selagi masih beban itu ada di dalam diri saya gitu ya, supaya Tuhan menuntun mereka kepada kebenaran Injil yang kita percayai gitu ya. Kasihan kalau sampai ternyata punya prinsip yang salah gitu ya.
Jadi sebetulnya kalau kalau saya boleh jujur, saya tidak ada maksud untuk, menyerang atau mempermalukan. Ya mungkin di antara kita tahu ya siapa yang pikirannya sempat, sempat, ikut-ikutan dengan penyesatan itu gitu ya, atau bahkan mungkin sekarang, eee eee, masih berada di sana gitu ya. Tidak, tapi justru saya itu berpikir bahwa saya akan lawan kesesatan dengan berbagi kebenaran gitu ya. Terserah orang itu kemudian terima atau tidak ya. Sebab itu kan keputusan yang bersangkutan ya. Kalau di dalam hatinya udah bilang bahwa udahlah Pak, pokoknya saya mau percaya yang kayak gini-gini aja, yang ini aja gitu ya. Dia kan terus bablas gitu ya. Tetapi paling tidak buat kita yang belum tersesat jalannya, saya percaya ini berguna. Bahkan saya perhatikan di YouTube ya, ini rada pilek ya, ya. Ya, disaksikan kurang lebih ya saya yakin itu adalah orang-orang yang juga di luar daripada orang-orang yang di grup WA gitu ya. Nah, jadi saya bersyukur saja walaupun tidak sebanyak klik orang-orang di sana, tapi paling tidak bisa menuntun orang-orang yang di luar grup-grup WA untuk supaya mereka itu terbentengi juga. Ya, jangan sampai, karena kan di media sosial sekarang orang bisa mengakses berbagai platform di media sosial gitu ya. Mereka terselamatkan, itu adalah sebuah sukacita bagi diri saya. Makanya ya, saya katakan kepada kita, jangan pasif. Waktu-waktu yang sisa ini, firman Tuhan berkata, pergunakan waktu yang singkat ini ya, supaya kita berbuah ya, melakukan banyak hal untuk kerajaan Tuhan ya. Tempoh hari saya sudah coba ya, jadi ya saya kasih tahu kepada kita bahwa posting-posting yang udah kita muat pun di akun pribadi kita, tapi saya nggak tahu yang di grup ya, ketika misalnya saat sekarang saya tandai misalnya akun yang berteman dengan saya gitu ya, itu akan muncul di atas ya berandannya orang itu gitu ya. Jadi pelan-pelan saja, kalau ada waktu, kalau merasa udah pernah bagi ini dari TRC gitu ya, gak usah dibagi lagi, tinggal ditandain teman-temannya ya, yang terutama yang di grup. Bahkan kalau ada teman-teman kita yang kelihatannya punya hubungan baik dengan kita dan punya prinsip yang sama, gak apa-apa dicoba ditandain. Nanti kalau misalnya dia keberatan, dia pasti akan respons keberatannya ya. Tapi rasanya secara umum kalau dia orang Kristen, dia pasti akan menghargai perkara-perkara rohani gitu ya. Dia tidak akan berkeberatan dengan itu, karena itu kan justru agak bilang itu kan dia juga sudah ikut andil ya, ambil bagian dalam pemberitaan firman gitu ya. Jadi terus semangat lakukan itu. Dan di sini juga saya mau tambahkan lagi ya dari perikop ini, sebelum saya lanjutkan ke topik yang lain gitu ya, bahwa inilah sukacita dalam pelayanan. Di Kolose 1:12 kayak gini, dituliskan kayak gini, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang telah melayakkan kamu untuk mendapat bagian dari yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi terus di ayat 13, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Jadi sukacitanya ketika melihat orang-orang yang tadinya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lalu mulai merespons kasih karunia itu dengan mulai baca firman, mulai berdoa, lebih bahkan dia melayani. Sukacita di dalam kita karena kita ngerti kebenaran ini. Apalagi mereka yang
tadinya non Kristen yang belum percaya Yesus sebelumnya, akhirnya menerima kebenaran itu, kita tahu bahwa kita sedang memindahkan kehidupannya kepada sebuah kehidupan orang-orang kudus yang ditentukan di dalam kerajaan terang. Kerajaan terang itu berbicara tentang kerajaan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Jadi jangan mau tertipu dengan kondisi sekarang. Memang kalau kita hidup di dalam mengerti perkara rohani, memang kita tahu bahwa sekarang adalah hari-hari terakhir, masa-masa yang sukar gitu ya. Tetapi kita harus tetap berjalan di dalam panggilan kita, gitu ya. Jadi hidup di dalam doa, doakan banyak hal, itu berkenan di hadapan Tuhan. Mendoakan orang-orang kudus, ya, mendoakan gerejanya, mendoakan orang-orang yang kita kenal, gitu ya. Dan bagi saya adalah itu yang tidak terpadamkan, ya. Kalaupun misalnya kita jangkau seseorang, ya, entah itu orang dewasa atau anak-anak gitu ya, orang bisa menolak atau nggak bertumbuh gitu ya. Itu kan pilihan setiap orang. Memang tidak mudah untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan gitu ya. Tidak banyak orang, ya. Alkitab katakan memang tidak semua adalah sempit jalannya, sesak pintu ke sana, tidak mudah untuk menjalankan itu. Tetapi pelayanan yang terus-menerus tanpa dipengaruhi oleh misalnya jumlah orang adalah doa. Ya, jadi teruslah berdoa. Ya. Lalu yang kedua, topik yang kedua sesuai dengan judul daripada video kali ini adalah tentang pengertian kita, ya, bagaimana kita waspada terhadap penyesatan yang memang berevolusi dari zaman ke zaman, ya. Kalau beliau ya senior pastor daripada gereja yang saya rekomendasikan videonya kemarin, lebih membahas pada penyesatan yang worldwide gitu ya. Mungkin karena jemaat beliau kan sudah ada di berbagai negara, jadi lebih menyoroti penyesatan yang lebih luas gitu ya. Nah, kalau saya karena memang di depan mata gitu ya, lebih pada memberikan kebenaran firman Tuhan terkait dengan penyesatan yang mengaku dirinya ada penjelmaan yang katanya di Tiongkok lah, atau ada yang menjadi roh Yesus menyelinap di sosok seorang laki-laki lah gitu ya. Jadi saya akan melakukan pelurusan bukan dengan opini saya, tapi dari kebenaran firman Tuhan. Lagi-lagi tujuannya seperti yang saya katakan tadi, untuk membentengi kita yang belum salah jalan. Kiranya juga menjadi alat Tuhan bagi mereka yang di luar grup, untuk mereka juga jangan tersesat gitu ya. Karena di media sosial itulah mereka juga beraksi gitu ya. Nah, berharap juga ada yang tadinya belum terlalu dalam, belum mengeraskan hatinya, bisa kembali kepada kebenaran. Ya, kalau memang ternyata ada orang yang mengeraskan hati, ya itu urusannya. Yang penting saya sudah kasih tahu kebenaran firman Tuhan gitu ya. Nah, untuk topik yang kedua ini saya ambil di Kolose 2 ayat 6 sampai ke 15 ya. Tempoh hari kan saya sudah katakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, itu akan kita dapatkan banyak hal untuk menjelaskan ketuhanan Yesus Kristus itu sendiri. Ya, di Kolose 2:6 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi Paulus bilang, kamu harus tetap di dalam Yesus. Jangan mau dialihkan, kemudian mempercayai sosok-sosok lain, entah penjelmaan adanya di Tiongkok lah katanya wanita ya, kalau yang lain ini kan ada pria gitu ya. Hidupmu harus tetap di dalam Dia, kata Paulus. Lalu di ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Nah, jadi selalu di dalam Dia, di dalam Yesus, tetap di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus, dibangun di dalam Yesus Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ayat 8 berkata, hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, jelas itu sini Kristus ya, artinya yang diurapi, yang dipilih, Mesias itu, Yesus Kristus itu. Nah, ini perhatikan ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalau orang ya membaca firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dia akan dapat pencerahan, karena firman itu akan menuntun ke dalam kebenaran. Ini sudah jelas sekali. Kalau saja orang-orang yang sekarang mengikuti penyesat-penyesat ini ngerti gitu ya. Sebab udah jelas dibilang kayak gini. Sebab di dalam Yesus Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ngerti nggak? Jadi Allah yang dulu yang menampakkan diri kepada Abraham itu kan roh, dan seperti Yesus katakan, kalau kamu udah melihat aku, kamu udah melihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu. Jadi ini ayat penegasnya. Kolose 2:9, sebab di dalam Yesus Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalau mau melihat Allah itu, lihatnya Yesus ya. Di ayat sebelumnya nanti juga saya akan bagikan ya, bahwa dialah, di dalam Dialah Tuhan Allah itu berkenan untuk menyatakan dirinya ya. Jadi kalau udah tahu ini, bahwa sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi secara jasmani kita mau melihat Allah yang Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi nggak ada lagi jelmaan lain. Nggak ada di dalam diri yang katanya wanita di Tiongkok atau laki-laki yang sekarang dipuja-puja gitu ya. Saya bilang kok bisa ya ditipu gitu ya. Kalau saja gak usah banyak-banyak, yang ini saja dia pasti ngerti. Oh iya, jadi secara jasmania Allah yang disembah itu, disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, itu ada di dalam Yesus Kristus. Ya, gak usah saya baca semuanya. Ini saja sudah memberitahukan kita bahwa gak akan ada lagi wujud lain. Dialah yang ditinggikan, tentang Dialah Nabi telah bernubuat, Dialah yang kita nantikan, entah dalam pengangkatan atau the second coming, atau jangan-jangan kita yang dipanggil duluan. Jadi itu kenapa saya katakan bahwa baca firman itu yang benar ya. Dalam perumpamaan tentang penabur ya, tanah tipis itu kan diartikan sebagai orang gak ngerti firman, gak ngerti apa yang dibaca, akhirnya firman itu dicuri oleh si jahat. Jadi berusahalah untuk mengerti firman Tuhan, hanya tidak lagi dibelokkan atau dibodohi oleh para penyesat. Ya, itulah kenapa saya katakan tadi saya akan encounter, saya akan hadapi penyesatan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, berharap kita yang ada dalam pelayanan ini ya juga
saya akan tekankan pesan yang sama dari Paulus. Hendaklah kita itu bertumbuh di dalam Dia, bertambah teguh di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, ya. Semakin mengenal kehendak-Nya di dalam kehidupan kita, itu yang kita mau kerjakan, ya. Semakin mengenalnya, semakin mengerti maksudnya, itu yang kita kerjakan. Jadi bukan cari wujud-wujud lain lagi. Nah, seperti yang tadi saya katakan, bukan untuk menyerang orang-orang tertentu atau seperti mempermalukan para pengikutnya, enggak. Tapi saya rasa terbeban untuk, mungkin sering sesuai dengan ayat firman Tuhan, ya, saya enggak ada-adain gitu ya. Dari setiap pengertian dari firman Tuhan, saya enggak mau itu simpan untuk diri saya sendiri, tapi saya bagikan kiranya untuk terus meneguhkan kita bahwa memang tidak ada lagi yang perlu dibuat-buat, ya, terkait dengan keesaan Yesus Kristus Tuhan, gitu ya. Dan kiranya juga bisa menuntun orang-orang di luar sana, sebab itu menyangkut keselamatan, gitu ya. Lagi-lagi dan di akhir saya mau katakan bahwa baca firman Tuhan, berusaha untuk mengertinya, supaya tidak bisa digeser dari keyakinan kita, gitu ya. Tetap berdoa, bukan cuma untuk diri sendiri, orang-orang kita kasih, teman-teman kita, apapun yang kita dibebankan untuk berdoa. Makanya kalau saya berdoa, kalau udah doa gitu ya, saya tanya Roh Kudus, or I have to pray again, saya mau doakan apa lagi, what should to pray, tanya, nanti Roh Kudus taruh di dalam hati kita doakan itu berkenan di hadapan Tuhan, dan itu juga punya dampak yang sehat bagi diri kita sendiri, ya. Dan ingat ya, bahwa kepenuhan, ya, saya baca lagi bahwa kepenuhan Allah yang tidak kelihatan itu, ya, Allah roh yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam Dialah, maksudnya Yesus Kristus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Allah yang adalah roh, kata firman, itu secara jasmania kita hanya bisa lihat penuh di dalam Yesus. Jadi kalau mau membayangkan Bapa yang baik, Allah yang maha tinggi, itu udah terlihat secara jasmania di dalam Yesus. Makanya Yesus berkata, kalau kamu udah lihat aku, kamu udah melihat Bapa itu, karena mereka itu satu. Gak ada lagi perwujudan lain dari situ. Jadi jangan ketipu, karena penyesatan dengan berbagai evolusinya akan ada sepanjang zaman, terlebih di akhir zaman ini. Makanya saya akan terbeban untuk membukakan kebenaran firman Tuhan buat kita, bukan untuk menyerang atau menyudutkan orang-orang tertentu atau mempermalukan mereka yang kita lihat di postingnya dengan percaya dirinya membagikan posting-posting yang salah gitu ya. Bukan, justru saya berharap mereka bisa kembali lagi kepada kebenaran. Entah mereka kembali ke komunitas ini atau enggak, itu tidak menjadi soal. Yang penting kembali kepada kebenaran, gitu ya. Makanya kadang-kadang terlalu sering malah ketika ada orang-orang yang japri saya tentang posting orang-orang tertentu di waktu yang lalu gitu ya, saya prihatin gitu ya. Saya bayangkan kalau diri saya tiba-tiba posting yang seperti itu, akhirnya kan orang-orang yang berteman dengan kita, baik teman di komunitas atau di luar sana, akhirnya menganggap rendah kita. Aduh, orang ini nih, ini kan dulu pelayan Tuhan misalnya di gereja, ya, kemudian puasa, doa, memberitakan tentang ya yang sepakat dengan kita lah, kok sekarang kok jadi aneh begini sih gitu ya.
Itu buat saya itu keprihatinan. Makanya saya bilang berharap mereka disadarkan oleh kebenaran ini. Karena itu doa-doa saya, Tuhan berikan mereka kesempatan sekali lagi untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Gitu ya. Dan doa sudah dinaikkan. Kadang-kadang gini, Tuhan itu ketika Tuhan berkata, kamu itu punya mendapat kasih karunia di hadapanku. Tuhan kan berkata sama Musa. Itu betul-betul hak prerogatifnya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan lihat hati orang itu yang sudah mengeras dan akhirnya bablas saja gitu. Udah benar-benar tersesat, udah remblong, udah error, udah nggak bisa lagi dibenahin dan celakanya adalah akan kecenderungan mengajak orang-orang terdekatnya untuk memiliki paham yang salah gitu ya. Makanya sangat terbeban untuk bagikan ini sebagai tambahan-tambahan pokok di dalam sharing saya supaya membentengi kita semuanya gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita pada kesempatan ini. Tetap berdoa, tertanam di dalam firman Tuhan, dan tetap bertumbuh, semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin berakar di dalam Dia, bukan malah menyimpang dengan ajaran yang salah gitu ya. Tetap bersemangat, Pak. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.